Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar. Salam bahagia Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang aksi nyata saya yang lulus validasi. Semoga dengan berbagi aksi nyata ini bisa memotivasi Bapak Ibu agar lebih semangat lagi dalam membuat aksi nyata. Selamat menyimak. Aksi nyata asesmen formatif alternatif. Asesmen SMP SMA, SMK, Paket B, C, oleh Aja Sumarja, SPD. Melakukan asesmen awal pembelajaran. Apa itu asesmen? Asesmen merupakan suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. Asesmen diagnostik. Asesmen awal pembelajaran atau asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan dan kelemahan murid sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai kebutuhan murid. Setiap murid mempunyai karakter dan kebiasaan yang berbeda. Sebagai guru kita harus dapat mengidentifikasi kebutuhan murid dengan tepat agar kita dapat memetakan dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid itu. Tujuan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar murid dan mengetahui kondisi awal murid. Jenis asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif. Tujuan asesmen diagnostik non-kognitif. Untuk mengetahui 1. Psikologis dan sosial emosi. 2. Aktivitas belajar di rumah. 3. Kondisi keluarga dan pergaulan murid. 4. Gaya belajar, karakter dan minat murid. Tahapan asesmen diagnostik non-kognitif. Persiapan. Pelaksanaan. Tindak lanjut. Tahapan asesmen diagnostik non-kognitif. 1. Persiapan. Guru harus mempersiapkan alat bantu berupa gambar ekspresi emosi. Guru membuat daftar pertanyaan kunci. Contoh, apa saja kegiatan yang kamu lakukan selama belajar di rumah? 2. Pelaksanaan. Guru memberikan gambar emosi. Kepada murid, guru meminta murid untuk mengekspresikan perasaan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. 3. Tindak lanjut. Mengidentifikasi murid yang ekspresinya negatif, mengajaknya berdiskusi secara personal, menentukan tindak lanjut untuk membantu murid dan mengkomunikasikan dengan orang tua jika diperlukan. Asesmen diagnostik kognitif. Tujuan asesmen diagnostik kognitif. Mengidentifikasi capaian kompetensi murid, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata murid, memberikan kelas remedial kepada murid yang kompetensinya di bawah rata-rata. Asesmen diagnostik kognitif berkala. Awal pembelajaran. Akhir pembelajaran. Waktu lain. Ingatlah. Asesmen formatif. Asesmen sumatif. Guru melaksanakan asesmen diagnostik kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan murid, bukan mengejar target kurikulum. Contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan. Buat jadwal pelaksanaan asesmen. Identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Susun pertanyaan sederhana meliputi pertanyaan sesuai kelas dengan topik capaian pembelajaran baru. Contoh tindak lanjut. Mengolah hasil asesmen dan membuat penilaian. Murid dibagi menjadi beberapa kelompok. Murid dengan nilai rata-rata, murid dengan nilai di bawah rata-rata, murid dengan nilai di atas rata-rata. Lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik yang baru, untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan murid. Ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang bervariasi. Hasil diagnostik. Guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Dengan demikian asesmen diagnostik sangat penting dilakukan sebelum mengikuti pembelajaran, sebab melalui asesmen kita dapat mengidentifikasi kemampuan dasar murid dalam sebuah pelajaran. Kesimpulan, asesmen diagnostik dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal murid. Hasil dari asesmen diagnostik tersebut dijadikan rujukan dalam merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Selanjutnya marilah kita lihat dokumentasi bukti-bukti kegiatan aksi nyata yang telah dilaksanakan. Dokumentasi ini berupa foto-foto kegiatan. Demikianlah aksi nyata yang telah saya lakukan. Semoga dengan aksi nyata ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu agar bisa memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Selamat bertemu lagi dengan aksi nyata saya selanjutnya.
Salam merdeka belajar. Salam bahagia Bapak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.